Larasati Wibowo adalah definisi keanggunan yang tak perlu bersuara. Di usianya yang menginjak awal 30-an, ia memancarkan aura ketenangan yang seringkali disalahartikan sebagai kepolosan. Rambutnya yang hitam legam, panjang tergerai, seringkali hanya diikat sederhana saat ia tak ingin diganggu. Matanya yang teduh menyimpan kecerdasan dan ketajaman yang jarang ia perlihatkan. Bagi dunia luar, ia adalah istri dari Adrian, seorang manajer proyek yang karirnya sedang menanjak. Namun kenyataan sesungguhnya tersimpan rapat di balik dinding rumah megah mereka dan dokumen legal perusahaan. Larasati adalah pendiri sekaligus pemilik tunggal dari Cipta Gria Persada, raksasa di bidang arsitektur dan konstruksi, tempat suaminya bekerja. Sebuah rahasia yang ia simpan rapat demi memberi panggung bagi pria yang dicintainya untuk bersinar. Adrian, suaminya, adalah pria yang tahu betul bagaimana cara memikat orang. Dengan perawakan tinggi tegap dan senyum yang bisa meluluhkan baja, ia membangun citranya sebagai pemimpin yang handal di kantor. Ia menikmati kesuksesan, mobil mewah, dan tatapan kagum dari para bawahannya. Namun di balik semua itu, kilau kesuksesan mulai membutakannya. Ia mulai merasa lebih hebat dari istrinya, lupa bahwa fondasi tempatnya berdiri adalah milik Larasati. Ia mulai memandang Larasati sebagai sosok yang membosankan, seorang istri yang dunianya hanya sebatas dapur dan taman. Lalu ada Bella, karyawan baru di divisi pemasaran Cipta Gria Persada. Usianya beberapa tahun di bawah Larasati, penuh dengan ambisi yang membara dan rasa percaya diri yang terkadang melampaui batas. Ia cantik dengan cara yang agresif, bibirnya selalu dipoles warna merah menyala, dan tatapannya selalu menantang. Ia melihat Adrian bukan hanya sebagai atasan, tetapi sebagai tiket emas menuju puncak. Ia tak peduli dengan status pernikahan Adrian. Baginya, dalam kompetisi, yang menang adalah yang paling berani dan licik. Dentang jam dinding bergema di ruang makan yang luas, memecah keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Sudah pukul 10 malam. Larasati duduk sendirian di meja makan yang bisa menampung 12 orang. Hidangan yang dimasaknya dengan susah payah, sup iga kesukaan Adrian, udang saus padang, dan cah kangkung, sudah mulai dingin. Ini bukan malam pertama ia menunggu. Dalam sebulan terakhir, kebiasaan ini sudah menjadi rutinitas yang menyakitkan. Pintu depan akhirnya terbuka, diikuti langkah kaki yang dikenali Larasati. Adrian masuk sambil melonggarkan dasinya. Wajahnya tampak lelah, tapi ada sebersit energi aneh yang tidak bisa Larasati artikan. "Kamu belum tidur?" tanya Adrian, nadanya datar. Ia meletakkan tas kerjanya di sofa dan menghampiri Larasati, mengecup keningnya sekilas. Sebuah kecupan yang terasa seperti formalitas, dingin dan tanpa perasaan. "Aku menunggumu. Aku memasak makanan kesukaanmu," jawab Larasati lembut, mencoba menyunggingkan senyum. Adrian melirik ke meja makan. "Aduh, sayang. Maaf sekali. Aku sudah makan di luar tadi. Ada rapat mendadak dengan klien dari Jepang. Tidak bisa ditolak." Alasan yang sama seperti Selasa minggu lalu. Larasati merasakan ngilu di hatinya, tapi ia menahannya. "Oh, begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu pasti lelah. Mau aku siapkan air hangat untuk mandi?" "Tidak usah, aku bisa sendiri," jawab Adrian cepat, sambil berjalan menuju tangga. "Aku mau langsung istirahat." Larasati hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh. Ia kemudian memandangi lagi meja makan yang penuh dengan makanan yang tak tersentuh. Surga pernikahan yang ia kira sempurna, ternyata memiliki retakan yang dalam. Ia bangkit, mulai membereskan piring-piring itu dengan hati yang hampa. Saat ia mengambil jas Adrian yang tersampir di kursi, hidungnya menangkap sebuah aroma. Aroma parfum wanita. Bukan aroma parfumnya yang lembut dan beraroma melati. Ini aroma yang lebih kuat, manis, dan terasa asing. Menusuk hidung dan hatinya sekaligus. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menepis pikiran buruk yang mulai merayap di benaknya. Mungkin saja itu aroma parfum klien wanitanya. Mungkin saja ia terlalu banyak berpikir. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tetapi benih keraguan itu sudah tertanam,
siap tumbuh menjadi pohon kecurigaan yang rindang. Malam itu, di ranjang mereka yang luas, Larasati merasakan jarak yang semakin membentang di antara mereka. Adrian tidur memunggunginya. Napasnya teratur. Tapi Larasati tahu, suaminya belum benar-benar tidur. Ia bisa melihat cahaya dari layar ponsel yang Adrian sembunyikan di bawah selimut. Sesekali, ibu jarinya bergerak cepat, mengetik sesuatu. "Kamu sedang apa?" Larasati memberanikan diri bertanya. Suaranya nyaris berbisik. Adrian sedikit terperanjat. Ia buru-buru mematikan layar ponselnya. Tidak ada. Hanya membalas beberapa email pekerjaan yang mendesak. "Sudah, tidurlah. Besok aku ada rapat pagi." Larasati tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia membalikkan badan, memunggungi Adrian, dan membiarkan air matanya mengalir tanpa suara. Email pekerjaan di tengah malam? Dengan cara sembunyi-sembunyi? Kebohongan itu begitu kentara, begitu menyakitkan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suaminya, pria yang telah berbagi hidup dengannya selama 5 tahun, kini terasa seperti orang asing yang tidur di sebelahnya. Beberapa hari kemudian, kecurigaannya semakin menguat. Saat sedang membersihkan dompet Adrian yang tertinggal, ia menemukan sebuah struk dari restoran Italia mewah. Tanggalnya adalah hari Kamis minggu lalu. Hari di mana Adrian mengaku lembur di kantor sampai larut malam karena ada revisi proyek mendadak. Tagihannya untuk 2 orang, dengan pesanan 2 gelas anggur merah dan hidangan penutup tiramisu yang dihias untuk perayaan. Perayaan apa? Batin Larasati menjerit. Ia meletakkan struk itu kembali. Tangannya gemetar. Dadanya terasa sesak seolah ada batu besar yang menghimpitnya. Semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Pulang malam, alasan rapat yang berulang, aroma parfum asing, ponsel yang dijaga ketat, dan sekarang struk makan malam romantis ini. Semuanya menunjuk pada satu kesimpulan yang mengerikan. Sebuah kata yang bahkan takut ia ucapkan, perselingkuhan. Larasati duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di nakas. Senyum bahagia mereka di foto itu terasa seperti sebuah ejekan. Ia merasa bodoh. Selama ini ia terlalu percaya, terlalu sibuk mengurus rumah dan yayasan amalnya, sementara suaminya mungkin sedang membangun dunia lain di belakangnya. Ia telah memberikan segalanya untuk Adrian, bahkan sebuah perusahaan raksasa yang ia bangun dari nol, Cipta Gria Persada. Ia sengaja menempatkan Adrian di posisi tinggi dan memilih untuk tetap di belakang layar, agar suaminya merasa menjadi pemimpin. Ia ingin Adrian bersinar. Ia tak pernah menyangka, cahaya itu akan digunakan untuk menyilaukan wanita lain. Kemarahan mulai merayap, menggantikan rasa sakit. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan cinta, tapi juga pengkhianatan kepercayaan yang paling dalam. Ia tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan wanita manapun dan suaminya sendiri menghancurkan apa yang telah ia bangun, termasuk harga dirinya. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dan saat itu tiba, ia tidak akan menjadi Larasati yang lembut dan pemaaf lagi. Udara dingin dari pendingin ruangan di pantry lantai 15 gedung Cipta Gria Persada terasa kontras dengan suasana panas yang diciptakan oleh Bella. Dikelilingi oleh 2 rekan kerjanya, Maya dan Rini, Bella bersandar di meja dengan secangkir kopi di tangan, berbicara dengan suara yang sengaja dibuat cukup keras untuk didengar oleh siapa saja yang lewat. "Kalian tahu tidak? Semalam aku diajak makan malam di restoran Italia yang baru buka itu. Romantis sekali," ujar Bella, sambil mengibaskan rambutnya yang baru diwarnai coklat terang. Maya dan Rini saling berpandangan sekilas. Mereka sudah tahu arah pembicaraan ini. "Oh ya? Sama siapa, Bel?" tanya Rini, pura-pura tertarik. Bella tersenyum penuh kemenangan. "Sama siapa lagi? Tentu saja sama Pak Adrian." Dia bilang, dia butuh penyegaran setelah seharian stres dengan pekerjaan. Dan katanya, cuma aku yang bisa bikin dia rileks. Ia menekankan kata, "aku," dengan bangga. Bella menikmati setiap momen menjadi pusat perhatian. Sejak ia berhasil memikat hati Adrian, manajer proyek yang paling dihormati di perusahaan, dunianya seolah berputar mengelilinginya. Ia merasa tak tersentuh.
Wah, hebat kamu, Bel. Pak Adrian kan sudah punya istri. Celetuk Maya, sedikit lebih berani dari Rini. Bella tertawa kecil. Suara tawanya terdengar meremehkan. Istri? Oh, ayolah. Kalian pernah lihat istrinya? Katanya sih cuma ibu rumah tangga biasa. Membosankan. Wajar saja kalau Pak Adrian cari yang lebih seru. Sepertiku. Ia memutar tubuhnya, memamerkan gaun ketatnya yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Ia tahu ia menarik, dan ia menggunakan itu sebagai senjata utamanya. Baginya, status Adrian yang sudah menikah bukanlah halangan, melainkan tantangan. Merebut pria sukses dari wanita lain memberinya kepuasan tersendiri. Tapi apa kamu tidak takut ketahuan? Tanya Rini lagi, suaranya lebih pelan. Takut? Untuk apa? Adrian itu tergila-gila padaku. Dia bilang, cuma masalah waktu sampai dia menyelesaikan urusannya dengan istrinya itu. Sebentar lagi, posisi Nyonya Adrian itu akan jadi milikku. Dan kalau itu terjadi, kalian berdua akan aku jadikan manajer. Janji Bella sambil mengedipkan sebelah matanya, seolah sedang membagi-bagikan kekuasaan. Tepat saat itu, seorang office boy bernama Joko hendak mengambil air dari dispenser. Bella menatapnya dengan tajam. Tunggu giliran. Tidak lihat ada yang sedang bicara. Bentaknya. Joko yang kaget langsung mundur. Maaf, Mbak Bella. Pakai matamu lain kali. Sergah Bella lagi, tanpa rasa bersalah. Maya dan Rini hanya bisa diam, merasa tidak nyaman dengan arogansi Bella. Di kantor itu, semua orang sudah tahu tentang hubungan terlarang antara Bella dan Adrian. Mereka sering melihat keduanya makan siang bersama, atau Adrian yang, tidak sengaja, menyentuh tangan Bella saat memberikan dokumen. Bella sendiri tidak berusaha menutupinya. Sebaliknya, ia malah memamerkannya. Ia menggunakan kedekatannya dengan Adrian untuk mendapatkan apapun yang ia mau. Pekerjaan yang lebih mudah, pujian dari atasan, dan yang terpenting, rasa takut dari karyawan lain. Ia seringkali datang terlambat tanpa ada yang berani menegur. Ia juga tak segan-segan menyuruh karyawan lain yang jabatannya setara dengannya untuk membuatkan laporan atau membereskan pekerjaannya. Jika ada yang menolak, ia akan mengancam dengan satu kalimat sakti. Oke, tidak apa-apa. Nanti aku sampaikan ke Pak Adrian kalau kerja sama tim di sini tidak bagus. Dan ancaman itu selalu berhasil. Tidak ada yang mau mengambil risiko berurusan dengan Adrian, yang terkenal tegas dan bisa dengan mudah mempengaruhi karir mereka. Jadi, mereka memilih untuk menuruti kemauan Bella. Dalam waktu singkat, Bella telah menjelma menjadi ratu, tak resmi di divisi mereka. Seorang ratu yang kejam dan haus kekuasaan. Sore itu, Adrian memanggil Bella ke ruangannya. Ruang kerja Adrian cukup besar, dengan jendela kaca yang menampilkan pemandangan kota. Bella masuk tanpa mengetuk pintu, sebuah kebiasaan baru yang disukainya. Ada apa, sayang? Kangen ya? Sapa Bella dengan nada manja, sambil berjalan mendekati meja Adrian. Adrian tersenyum, tatapannya melembut saat melihat Bella. Duduklah, ada yang ingin aku berikan padamu. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah kotak bludru berwarna biru. Bella menerimanya dengan mata berbinar. Ia membukanya dan menemukan sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk hati. Wow, ini indah sekali, desah Bella. Kamu suka? Tanya Adrian. Ini sebagai tanda terima kasihku. Presentasimu kemarin di depan klien dari Singapura sangat luar biasa. Semua orang memujimu. Tentu saja mereka suka. Kan aku yang presentasi. Jawab Bella penuh percaya diri. Pasangkan di leherku, dong. Bella membalikan badan, memberikan akses ke leher jenjangnya. Adrian bangkit dari kursinya dan dengan lembut memasangkan kalung itu. Jemarinya sengaja menyentuh kulit Bella lebih lama dari yang seharusnya. Ia menghirup aroma parfum Bella yang manis dan memabukkan. Aroma yang sama yang menempel di jasnya semalam. Kamu cantik sekali, bisik Adrian di telinga Bella. Bella tersenyum puas. Ia membalikan badan dan melingkarkan tangannya di leher Adrian. Aku tahu. Jadi,
Kapan kamu akan menceraikan istrimu itu? Aku sudah tidak sabar. Wajah Adrian sedikit berubah. Sabar, sayang. Semua butuh proses. Tidak semudah itu. Proses apa lagi? Bilang saja kamu sudah tidak cinta. Selesai, kan? Desak Bella. Larasati, dia wanita yang baik. Aku tidak bisa menyakitinya begitu saja, ujar Adrian. Ada nada ragu dalam suaranya. Bella melepaskan pelukannya. Wajahnya cemberut. Oh, jadi sekarang kamu membelanya? Setelah semua yang kita lakukan, kamu masih peduli padanya? Jangan-jangan kamu tidak pernah serius denganku. Melihat Bella marah, Adrian panik. Ia tidak mau kehilangan Bella. Bella adalah pelariannya dari kehidupannya yang monoton. Bukan begitu, sayang. Tentu saja aku serius denganmu. Aku hanya butuh waktu yang tepat. Aku janji, aku akan menyelesaikannya. Untukmu. Ia menarik Bella ke dalam pelukannya lagi, mencoba menenangkannya. Bella akhirnya luluh, kembali bersandar di dada Adrian. Dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan membiarkan wanita bernama Larasati itu menghalangi jalannya. Ia akan mendapatkan Adrian dan semua kemewahan yang melekat padanya, dengan cara apapun. Ia tidak tahu bahwa perang yang akan ia hadapi bukanlah melawan seorang istri biasa yang lemah, melainkan melawan pemilik sesungguhnya dari kerajaan tempat ia sedang mencoba bertahta. Seminggu telah berlalu sejak penemuan struk restoran itu. Bagi Larasati, hari-hari terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap senyum Adrian, setiap sentuhannya, setiap kata-katanya terasa palsu dan menyakitkan. Ia telah menghabiskan malam-malam tanpa tidur, memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Menangis dan mengkonfrontasi Adrian secara langsung adalah pilihan termudah, tapi itu tidak akan memberinya kepuasan. Itu hanya akan memberi Adrian kesempatan untuk berbohong, untuk memutarbalikkan fakta, dan mungkin membuatnya tampak seperti istri yang pencemburu dan tidak masuk akal. Ia tidak akan memberikan kemewahan itu pada suaminya. Rasa sakit di hatinya telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, dan lebih fokus. Sebuah resolusi. Ia harus melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Ia harus memahami sejauh mana pengkhianatan ini telah terjadi, dan siapa wanita yang telah merusak rumah tangganya. Maka, sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang berani dan berbahaya, tetapi harus dilakukan. Ia akan masuk ke dalam sarang ular itu. Ia akan datang ke Ciptagriha Persada, bukan sebagai Larasati Wibowo, sang pemilik yang tak terlihat, tetapi sebagai orang lain. Seseorang yang tidak akan diperhatikan, seseorang yang bisa membaur dan mengamati tanpa dicurigai. Pagi itu, setelah Adrian berangkat kerja, Larasati berdiri di depan lemari pakaiannya yang besar. Lemari itu penuh dengan gaun-gaun rancangan desainer ternama, setelan kerja yang elegan, dan tas-tas kulit yang harganya bisa membeli sebuah mobil. Ia mengabaikan semua itu. Tangannya meraih ke bagian paling belakang, menarik keluar sebuah kotak tua berisi pakaian-pakaian lamanya dari zaman kuliah. Sebuah kemeja flanel yang sedikit pudar, celana jeans longgar, dan sepasang sepatu kets yang sudah usang. Ia juga menemukan kacamata lamanya, dengan bingkai tebal dan model kuno yang sudah lama tidak ia pakai. Ia mengenakan pakaian itu dan menatap pantulan dirinya di cermin. Sosok yang balas menatapnya adalah orang yang sama sekali berbeda. Rambutnya yang biasa tergerai indah kini ia kuncir kudas kenanya. Dengan beberapa anak rambut dibiarkan jatuh berantakan di wajahnya. Tanpa riasan, dengan kacamata besar yang menutupi sebagian wajahnya, ia terlihat seperti mahasiswi biasa. Polos, sedikit canggung, dan sama sekali tidak menarik perhatian. Sempurna. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor yang sudah lama tidak ia hubungi, tetapi selalu ia ingat di luar kepala. Nomor Tirtayasa, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia di perusahaannya. Pak Tirta adalah seorang pria tua yang bijaksana, teman baik almarhum ayahnya, dan satu dari segelintir orang di perusahaan yang mengetahui identitas asli Larasati. Halo, selamat pagi, dengan Tirtayasa.
Sapa suara berat di seberang sana. Selamat pagi, Pak Tirta. Ini Larasati. Jawab Larasati. Suaranya tenang. Terdengar sedikit keterkejutan. Oh, Bu Larasati. Ada apa, Bu? Tumben sekali menelepon saya langsung. Apa ada masalah? Tidak ada masalah besar, Pak. Saya hanya butuh bantuan Bapak. Dan saya mohon, ini harus dirahasiakan. Bahkan dari Dewan Direksi yang lain, kata Larasati. Tentu, Bu. Apapun untuk Ibu. Apa yang bisa saya bantu? Larasati menarik napas dalam-dalam. Saya ingin melakukan audit internal secara rahasia. Saya ingin melihat langsung bagaimana alur kerja dan suasana di lantai bawah. Saya akan menyamar sebagai anak magang atau staf junior. Saya butuh Bapak untuk menyiapkan identitas sementara untuk saya dan menempatkan saya di divisi pemasaran di lantai 15. Bisa, Pak. Pak Tirta terdiam sejenak, mencoba mencerna permintaan yang tidak biasa itu. Menyamar. Bu, apa tidak berbahaya? Kenapa tidak memanggil konsultan saja? Ini harus saya lakukan sendiri, Pak. Anggap saja ini cara saya untuk memastikan perusahaan yang ayah saya bangun berjalan dengan baik di setiap levelnya. Saya percaya penuh pada Bapak. Mendengar nama almarhum ayahnya disebut, Pak Tirta luluh. Ia tahu Larasati mewarisi kecerdasan dan keteguhan hati ayahnya. Baik, Bu. Saya mengerti. Akan saya siapkan semuanya. Atas nama siapa, Bu? Laras. Cukup Laras. Mahasiswi magang dari Universitas Mitra kita. Jawab Larasati. Saya akan datang besok pagi. Keesokan harinya, Larasati memarkir mobilnya yang sederhana di area parkir umum, beberapa blok dari kantornya sendiri. Ia berjalan kaki, merasakan jantungnya berdebar kencang. Saat ia melangkah masuk ke lobi Cipta Gria Persada yang megah, lobi yang desainnya ia setujui secara pribadi, ia merasa seperti orang asing. Tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang membukakan pintu untuknya. Ia adalah salah satu dari ratusan karyawan yang lalu lalang, tak terlihat dan tidak penting. Ia langsung menuju ke lantai 20, ke ruangan Pak Tirta. Pria tua itu menyambutnya dengan tatapan cemas sekaligus kagum. Ia menyerahkan sebuah kartu identitas dengan nama, Laras, dan fotonya yang berpenampilan sederhana. Semua sudah saya siapkan, Bu. Anda akan melapor ke Kepala Divisi Pemasaran, Bu Diana. Tapi saya sudah bilang padanya kalau Anda akan lebih banyak membantu pekerjaan tim. Jadi tidak akan terlalu terikat pada satu orang. Ini akan memberi Ibu keleluasaan untuk bergerak. Jelas Pak Tirta. Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak akan melupakan bantuan Bapak ini, ujar Larasati tulus. Dengan kartu identitas tergantung di lehernya, Larasati turun ke lantai 15. Suasana di sana sangat berbeda dengan lantai eksekutif yang tenang. Di sini riuh, penuh dengan suara telepon berdering, orang-orang berbicara, dan derap langkah kaki yang terburu-buru. Ia merasa sedikit gugup, tetapi ia mengingatkan dirinya sendiri akan tujuannya. Ia menemukan meja kosong yang ditunjukkan untuknya, di sudut ruangan yang agak ramai. Saat ia sedang mencoba menyalakan komputer, seseorang dengan suara tajam menegurnya. Kamu anak magang yang baru itu, ya? Larasati mendongak dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Di hadapannya berdiri seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala dan bibir yang dipoles warna senada. Bella, wanita dari rumor-rumor itu. Dan di lehernya, tergantung sebuah kalung perak dengan liontin hati. Kalung yang sama persis dengan gambar di struk pembelian dari toko perhiasan yang ia temukan di saku jas Adrian. Rasa sakit yang tajam menghantamnya, tapi ia berhasil menahannya. Ia memasang ekspresi bingung dan sedikit takut. Iya, Mbak. Saya Laras. Bella menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Oh, ya sudah. Jangan cuma diam saja. Kalau tidak ada kerjaan, buatkan aku kopi. Gulanya 2. Jangan terlalu panas. Pantry ada di ujung sana. Tanpa menunggu jawaban, Bella berbalik dan berjalan pergi. Pinggulnya bergoyang angkuh. Larasati terpaku di kursinya. Ini dia. Ini wanita itu.
Pertemuan pertama mereka, dan ia sudah diperlakukan seperti pesuruh. Larasati mengepalkan tangannya di bawah meja, kukunya menancap di telapak tangannya. Permainan telah dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran bagi Larasati. Perannya sebagai Laras si anak magang membuatnya menjadi sasaran empuk bagi Bella. Setiap pagi, tugas pertamanya bukanlah membuka email atau mempelajari materi pemasaran, melainkan mengambilkan kopi untuk Bella, persis seperti yang diperintahkan di hari pertama. "Laras, kopiku mana? Kamu mau aku tidak bisa kerja karena mengantuk?" teriak Bella dari mejanya yang terletak di area yang lebih strategis, dekat jendela. Larasati, yang sedang mencoba memahami laporan penjualan, segera bangkit. "Iya, Mbak, ini saya buatkan." Di pantry, ia seringkali mendengar Bella membual kepada teman-temannya. Membual tentang hadiah-hadiah mahal, makan malam romantis, dan janji-janji manis yang diberikan oleh kekasihnya yang seorang manajer penting. Bella tidak pernah menyebut nama Adrian secara langsung di depan banyak orang, tapi semua orang di divisi itu tahu siapa yang ia maksud. Dia bilang, "Aku ini inspirasinya. Tanpa aku, proyek-proyek besar itu tidak akan berjalan lancar," kata Bella suatu hari, suaranya penuh kebanggaan. Istrinya di rumah, paling-paling cuma bisa masak dan beberes. Mana mengerti soal bisnis. Larasati yang sedang mengaduk kopi mendengar setiap kata itu. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk jantungnya. Ia harus menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak berteriak. Ia menuangkan kopi ke cangkir dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu membawanya ke meja Bella. "Ini, Mbak, kopinya," ujarnya pelan. Bella bahkan tidak menoleh. Ia hanya mengibaskan tangannya. "Taruh saja di situ." Penindasan itu tidak berhenti di situ. Bella seringkali melemparkan pekerjaan remeh padanya. Menyusun ratusan dokumen yang tidak penting, memfotokopi materi presentasi dalam jumlah besar, bahkan sesekali menyuruhnya membelikan makan siang. Laras, aku lagi malas keluar. Tolong belikan aku nasi goreng di warung seberang. Ya, jangan lupa kerupuknya yang banyak," perintah Bella sambil menyodorkan selembar uang. Larasati menerima uang itu tanpa berkata-kata. Ia menuruti semua perintah itu dengan patuh. Setiap kali ia diperlakukan semena-mena, ia tidak melihatnya sebagai penghinaan. Ia melihatnya sebagai amunisi. Setiap kata, setiap perlakuan, adalah bukti yang ia kumpulkan. Ia juga menggunakan kesempatan itu untuk mengamati. Ia melihat bagaimana Adrian seringkali, kebetulan, lewat di depan meja Bella. Mereka akan bertukar senyum penuh makna. Ia melihat bagaimana Adrian memanggil Bella ke ruangannya dengan alasan pekerjaan, tapi mereka akan berada di dalam sana lebih lama dari yang seharusnya, dan Bella akan keluar dengan wajah berseri-seri. Ia melihat ketakutan di mata karyawan lain. Mereka tidak berani melawan Bella. Mereka memilih untuk menghindar atau menuruti kemauannya. Larasati sekarang mengerti. Bella bukan sekadar selingkuhan. Ia adalah parasit yang menyebarkan racun di lingkungan kerja perusahaannya, menggunakan nama suaminya sebagai tameng. Dan Adrian, suaminya, membiarkan itu terjadi. Bahkan mungkin menikmatinya. Puncak dari semuanya terjadi pada suatu sore di hari Jumat. Larasati baru saja selesai memfotokopi setumpuk tebal dokumen untuk rapat hari Senin. Ia membawa tumpukan kertas itu dengan hati-hati di kedua tangannya, berjalan kembali ke mejanya. Saat ia melewati meja Bella, Bella yang sedang tertawa-tawa dengan Maya, tiba-tiba menjulurkan kakinya. Larasati, yang tidak melihatnya, tersandung. Keseimbangannya hilang. Bruk! Ia jatuh ke lantai. Tumpukan kertas yang dibawanya berhamburan ke segala arah, menciptakan lautan kertas putih di lantai kantor. Hening seketika. Semua aktivitas di lantai itu berhenti. Semua mata tertuju padanya. Bella menutup mulutnya dengan tangan, pura-pura kaget. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kilatan geli. "Ya ampun, Laras. Maaf, aku tidak sengaja. Kakiku kram. Aduh, kamu ini ceroboh sekali, sih. Lihat, jadi berantakan begini."
Beberapa orang tertawa kecil. Larasati merasakan wajahnya memanas karena malu dan marah. Ia berlutut, mulai memunguti kertas-kertas itu satu persatu dengan tangan gemetar. "Cepat bereskan. Jangan menghalangi jalan orang mau pulang," bentak Bella, arogansinya kembali. Larasati terus memungut kertas dalam diam. Ia tidak mau melihat wajah siapapun. Ia hanya ingin menghilang dari sana. Saat itulah, ia merasakan sepasang sepatu pantofel mahal berhenti tepat di depannya. Ia mendongak perlahan. Jantungnya seperti diremas. Itu Adrian. Suaminya berdiri di sana, menatap kekacauan di lantai dengan kening berkerut. Mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Larasati berharap melihat sesuatu di mata suaminya. Pengenalan? Simpati? Apa saja. Tapi yang ia lihat hanyalah tatapan dingin dan jengkel. Adrian tidak mengenalinya. Baginya, wanita yang sedang berlutut memalukan di lantai ini hanyalah seorang staf rendahan yang merepotkan. Ia melirik sekilas ke arah Bella, yang memberinya senyum manis seolah berkata, "Bukan salahku." Lalu, tanpa sepatah kata pun, Adrian berbalik dan berjalan pergi, masuk ke dalam ruangannya seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Larasati patah. Bukan patah. Sesuatu itu mengeras menjadi baja. Rasa sakit karena dibuli oleh Bella tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit karena ketidakpedulian suaminya sendiri. Adrian bahkan tidak repot-repot untuk bertanya apa yang terjadi. Ia melihat seseorang jatuh, dan ia memilih untuk pergi. Larasati berhenti memunguti kertas. Ia bangkit berdiri perlahan. Ia menatap lurus ke arah pintu ruangan Adrian yang tertutup. Permainannya sudah selesai. Ia sudah melihat semua yang perlu ia lihat. Ia sudah merasakan semua yang perlu ia rasakan. Ia tidak akan lagi menjadi Laras si anak magang. Ia tidak akan lagi menjadi istri yang diam-diam menangis. Besok, saat ia kembali ke gedung ini, ia akan kembali sebagai dirinya yang sesungguhnya. Dan ia akan membersihkan sampah di perusahaannya. Dimulai dari lantai 15. Larasati tidak langsung pulang malam itu. Setelah meninggalkan tumpukan kertas yang berhamburan dan tatapan penuh rasa ingin tahu dari seluruh isi kantor, ia berjalan tanpa tujuan. Ia tidak kembali ke mobilnya. Kakinya membawanya ke sebuah taman kota yang tidak jauh dari gedung Cipta Gria Persada. Ia duduk di bangku kosong di bawah pohon yang rindang, membiarkan hiruk-pikuk lalu lintas malam menjadi musik latar bagi hatinya yang hancur. Rasa malu karena jatuh di depan semua orang sudah menguap. Yang tersisa adalah kekosongan yang dingin dan menusuk. Bukan karena perlakuan Bella, tetapi karena tatapan Adrian. Tatapan seorang asing. Suaminya telah melihatnya dalam posisi yang paling rentan dan memalukan, dan ia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Ia memilih untuk berbalik dan pergi. Saat itu, Larasati sadar, pria yang ia nikahi 5 tahun lalu telah tiada. Yang ada hanyalah cangkang kosong yang diisi oleh ambisi dan kebohongan. Ia duduk di sana selama hampir 2 jam, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Ia tidak menangis. Air matanya terasa sudah kering. Yang ada hanyalah sebuah keputusan yang mengeras di dalam hatinya. Ia butuh satu bukti lagi. Satu bukti final yang tak terbantahkan, yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan mereka berdua tanpa sisa. Ia bangkit dari bangku taman. Langkahnya kini mantap dan penuh tujuan. Ia kembali ke gedung kantornya. Lobi sudah sepi. Hanya ada beberapa petugas keamanan yang berjaga. Ia menggunakan pintu samping yang jarang digunakan, mengaksesnya dengan kartu miliknya. Bukan kartu Laras si anak magang, tapi kartu akses utama miliknya sebagai pemilik. Sebuah kartu hitam tanpa nama yang memberinya akses ke setiap sudut gedung ini, kapanpun ia mau. Lift membawanya ke lantai 15 dalam keheningan. Lorong kantor yang tadi siang ramai kini terasa lengang dan sedikit menyeramkan. Lampu hanya menyala separuh, menciptakan bayang-bayang panjang. Ia berjalan melewati mejanya yang kini sudah rapi, mungkin dibereskan oleh petugas kebersihan, dan terus melangkah menuju satu tujuan, ruangan Adrian. Saat tangannya hendak menyentuh gagang pintu, ia berhenti. Ia mendengar suara dari dalam. Suara Adrian.
Pria itu belum pulang. Dan ia tidak sendirian. Ada suara tawa wanita. Suara manja yang kini sangat Larasati kenali. Suara Bella. Larasati menempelkan telinganya ke pintu kayu yang tebal itu. Ia bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Sepertinya Adrian sedang melakukan panggilan video. Iya, sayang, aku janji. Sabar sedikit lagi, ya. Terdengar suara Adrian. Nadanya membujuk. Sedikit lagi itu kapan? Adrian? Aku sudah lelah sembunyi-sembunyi begini. Balas suara Bella dari pengeras suara ponsel. Terdengar merajuk. Tadi itu memalukan sekali. Tahu, melihat anak magang ceroboh itu jatuh di depanmu. Kenapa kamu tidak memarahinya saja? Larasati menahan napas. Jadi mereka membicarakannya. Terdengar tawa kecil dari Adrian. Untuk apa? Tidak penting. Dia hanya staf rendahan. Biarkan saja. Aku lebih peduli padamu. Kamu tidak apa-apa, kan? Tidak ada yang mengganggumu lagi setelah itu. Setiap kata Adrian terasa seperti belati yang mengiris hati Larasati. Tidak penting. Staf rendahan. Aku tidak apa-apa. Aku hanya kesal. Dan aku juga kesal dengan istrimu itu. Kapan kamu akan menceraikannya? Desak Bella lagi. Larasati memejamkan mata, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan ia dengar selanjutnya. Adrian menghela napas panjang. Suara kursinya berderit. Sepertinya ia bersandar. Kamu tahu kan, Bella, kamu itu segalanya untukku. Kamu itu seperti api, penuh semangat, menggairahkan. Bersamamu, aku merasa hidup. Sedangkan Larasati, dia itu seperti air. Tenang. Datar, membosankan. Dia wanita yang baik, terlalu baik malah. Tapi aku tidak merasakan getaran apapun lagi saat bersamanya. Rasanya seperti pulang ke rumah yang indah tapi kosong. Henler. Satu kata itu bahkan tidak cukup untuk menggambarkan perasaan Larasati. Mendengar suaminya sendiri melucuti harga dirinya, membandingkannya dengan wanita lain dengan cara yang begitu kejam, adalah puncak dari segala rasa sakit. Jadi, kalau kamu sudah tahu begitu, tunggu apa lagi? Tuntut Bella. Aku akan mengurusnya. Aku janji. Setelah proyek besar di Bali selesai, aku akan mendapatkan bonus yang sangat besar. Saat itu, aku akan punya cukup kekuatan untuk menghadapinya. Aku akan meninggalkan dia dan kita bisa memulai hidup baru. Kita akan menikah. Aku akan membelikanmu rumah yang lebih besar dari yang sekarang. Mobil apapun yang kamu mau. Aku janji. Sayang. Bujuk Adrian. Janji. Janji yang sama yang pernah Adrian ucapkan padanya di bawah sumpah pernikahan. Kini janji itu diobral murah untuk seorang wanita perusak. Larasati tidak sanggup mendengar lebih lama lagi. Ia mundur perlahan dari pintu. Langkahnya nyaris tak terdengar. Ia tidak lari. Ia berjalan dengan punggung tegak, keluar dari lorong itu. Masuk ke dalam lift, dan turun ke lobi. Di dalam mobilnya, di tempat parkir yang gelap, barulah ia membiarkan dirinya hancur. Tapi bukan tangisan kepedihan yang keluar, melainkan tawa. Tawa yang kering, getir, dan penuh ironi. Ia menertawakan kebodohannya sendiri. Ia menertawakan Adrian yang merasa begitu hebat, tidak tahu bahwa semua yang ia miliki, posisinya, bonus besar yang ia harapkan, bahkan gedung tempat ia berselingkuh, adalah milik wanita yang baru saja ia sebut membosankan. Tawa itu perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang mematikan. Di dalam keheningan itu, sisa-sisa cinta terakhir untuk Adrian menguap, lenyap tak berbekas. Yang tertinggal hanyalah amarah yang dingin membeku. Ia sudah mendapatkan bukti terakhirnya. Bukan dari rekaman atau foto, tapi dari mulut suaminya sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Sabtu pagi. Matahari bersinar cerah menembus jendela kamar tidur yang besar. Tapi sinarnya tidak mampu menghangatkan dingin yang menyelimuti hati Larasati. Ia bangun dari tidurnya, meskipun ia tidak yakin apakah ia benar-benar tidur semalam. Ia merasa seperti baru saja keluar dari sebuah pertempuran panjang. Ia menatap sisi kosong di sebelahnya. Adrian tidak pulang semalam. Pria itu mengirim pesan singkat sekitar pukul 3 pagi,
Mengatakan harus menginap di apartemen kantor karena pekerjaan mendesak. Sebuah kebohongan yang kini terasa begitu transparan. Larasati hanya membacanya tanpa membalas. Ia bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke kamar mandi dan menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya tidak bengkak karena menangis. Sebaliknya, matanya terlihat sangat jernih, tajam, dan dingin. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau keraguan. Sosok yang balas menatapnya bukanlah Larasati sang istri yang tersakiti. Sosok itu adalah seorang ratu yang kerajaannya telah diusik, dan kini siap untuk berperang. Transformasinya dimulai pagi itu. Ia membuka lemari pakaiannya dan mendorong semua gaun rumah yang sederhana ke samping. Tangannya memilih sebuah gaun sutra berwarna zamrud yang tegas, dipadukan dengan blazer hitam yang terstruktur. Pakaian yang biasa ia kenakan saat bertemu dengan investor asing. Setelah mandi, ia tidak mengikat rambutnya seperti biasa. Ia membiarkannya tergerai, lalu menatanya dengan rapi. Ia duduk di depan meja riasnya dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merias wajahnya dengan saksama. Bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk terlihat berkuasa. Alas bedak yang sempurna, alis yang terbentuk tegas, eyeliner yang tajam, dan terakhir, lipstik berwarna merah marun yang berani. Saat ia selesai, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Wanita di cermin itu memancarkan aura kekuatan dan kepercayaan diri yang tak terbantahkan. Ia tersenyum tipis. Ini adalah dirinya yang sesungguhnya. Larasati Wibowo. Langkah pertamanya adalah menelepon Pak Tirta. "Selamat pagi, Pak. Ini Larasati." Sapanya, suaranya terdengar berbeda dari kemarin. Lebih tegas dan berwibawa. "Pagi, Bu. Bagaimana keadaan Ibu? Saya dengar ada insiden kecil kemarin." Suara Pak Tirta terdengar khawatir. "Saya baik-baik saja, Pak. Lebih baik dari sebelumnya," potong Larasati. "Saya punya tugas baru untuk Bapak. Tolong atur rapat Dewan Direksi Darurat hari Senin pagi, pukul 10. Pastikan semua hadir. Kecuali satu orang. Jangan undang Adrian." "Tidak mengundang Pak Adrian, Bu?" Pak Tirta terdengar kaget. "Betul. Dan satu lagi, Pak. Tolong siapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pemutusan hubungan kerja. Untuk 2 orang. Atas nama Adrian dan Bella dari divisi pemasaran. Siapkan pesangon sesuai aturan tertinggi perusahaan. Saya ingin semuanya siap di meja rapat pada hari Senin." Terjadi keheningan panjang di seberang sana. Pak Tirta akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Baik, Bu. Akan saya laksanakan." "Terima kasih, Pak." Setelah itu, ia menelepon pengacara pribadinya, memintanya untuk mulai menyusun surat gugatan cerai. Ia memberikan semua detail yang diperlukan, tanpa emosi, seolah sedang mendiktekan laporan bisnis. Sisa akhir pekan itu ia habiskan untuk mempersiapkan diri. Ia membaca ulang semua laporan kinerja perusahaan, mempelajari setiap detail proyek yang sedang berjalan, termasuk proyek besar di Bali yang dibanggakan Adrian. Ia menemukan beberapa kejanggalan dalam anggaran proyek itu, angka-angka yang digelembungkan, yang entah bagaimana bisa lolos dari pengawasan. Kemarahannya semakin menjadi-jadi. Adrian tidak hanya mengkhianatinya sebagai seorang suami, tapi juga sebagai seorang karyawan. Ia telah mencuri dari perusahaannya sendiri. Minggu malam, Adrian akhirnya pulang. Ia masuk rumah dengan wajah lelah, membawa sebuket bunga lili putih, bunga kesukaan Larasati. Sebuah upaya penebusan dosa yang menyedihkan. "Sayang, maafkan aku baru pulang. Pekerjaan benar-benar gila," katanya, mencoba memeluk Larasati. Larasati menghindar dengan halus. Ia menerima bunga itu tanpa senyum. "Taruh saja di vas." Adrian merasakan perubahan itu. Ia melihat penampilan Larasati yang berbeda, riasan wajahnya, dan tatapan matanya yang dingin. Kamu terlihat berbeda. Ada acara?" "Tidak ada. Aku hanya ingin merawat diri sendiri," jawab Larasati singkat, sambil berjalan ke dapur. Adrian mengikutinya. Ia merasa ada yang tidak beres. Suasana rumah terasa tegang.
Kamu marah padaku karena aku tidak pulang? Aku benar-benar minta maaf. Sebagai gantinya, akhir pekan depan kita liburan, ya? Kemanapun kamu mau. Larasati berhenti menuang air putih dan menatap suaminya. Ia menatap wajah pria yang telah berbohong padanya, yang telah menghinanya di belakang punggungnya. Ia ingin sekali menumpahkan semua amarahnya saat itu juga. Tapi ia menahannya. Pembalasannya akan jauh lebih memuaskan jika dilakukan di panggung yang lebih besar. Aku lelah, Adrian. Aku mau tidur, katanya dingin. Lalu berjalan melewati Adrian begitu saja, meninggalkan pria itu dalam kebingungan. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tetapi terasa seperti berada di benua yang berbeda. Adrian mencoba menyentuhnya, tapi Larasati menepis tangannya dengan pelan. Adrian akhirnya menyerah dan tidur memunggunginya. Mungkin berpikir istrinya hanya sedang dalam suasana hati yang buruk. Larasati tidak tidur. Ia berbaring dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit kamarnya. Ia mendengarkan napas teratur pria di sebelahnya. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi cinta. Yang ada hanyalah ketenangan yang menakutkan. Ketenangan sebelum badai datang. Besok adalah hari perhitungan. Senin pagi datang dengan suasana yang berbeda bagi setiap tokoh dalam drama ini. Adrian bangun dengan perasaan gelisah. Sikap Larasati yang dingin dan penampilannya yang berubah drastis membuatnya tidak nyaman. Tetapi egonya menolak untuk mengakui bahwa ada masalah serius. Ia menganggapnya hanya sebagai suasana hati buruk seorang istri yang merasa diabaikan. Ia berangkat kerja seperti biasa, dengan setelan mahal dan senyum percaya diri yang ia pasang seperti topeng, menutupi kebingungannya. Baginya, hari ini adalah hari biasa untuk bekerja dan mungkin, jika ada waktu, merayu Bella untuk meredakan amarahnya yang tertunda. Bagi Bella, Senin pagi adalah awal dari minggu penaklukannya. Ia merasa di atas angin. Adrian sudah berjanji akan menceraikan istrinya. Ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia memilih pakaian terbaiknya hari itu, sebuah gaun span berwarna biru elektrik yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, dipadu dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring setiap kali ia melangkah. Ia berjalan memasuki lobi Cipta Gria Persada dengan dagu terangkat, seolah ia sudah menjadi pemilik tempat itu. Dan bagi Larasati, Senin pagi adalah hari eksekusi. Ia bangun jauh sebelum Adrian, melakukan rutinitasnya dalam keheningan yang penuh perhitungan. Namun pagi ini, ia tidak mengenakan pakaian kekuasaannya. Ia tidak memakai gaun sutra zamrud atau blazer hitamnya. Sebaliknya, ia kembali mengenakan seragam penyamarannya. Kemeja flanel pudar, celana jeans longgar, dan sepatu kets usang. Rambutnya kembali diikat kudas kenanya, dan kacamata berbingkai tebal itu kembali bertengger di hidungnya. Ini adalah langkah terakhir dari rencananya. Ia tidak akan menghancurkan mereka di ruang rapat yang sunyi. Ia akan melakukannya di panggung termegah di perusahaan itu, di depan ratusan pasang mata. Ia ingin penghinaan mereka menjadi tontonan publik. Ia tiba di kantor tepat pada jam sibuk, saat lobi dipenuhi oleh karyawan yang bergegas masuk untuk memulai hari mereka. Ia sengaja berjalan lambat, membiarkan dirinya ditelan oleh keramaian. Ia melihat Bella dari kejauhan, sedang tertawa genit dengan beberapa rekan prianya di dekat pintu masuk utama. Larasati menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berjalan lurus ke arah mereka. Matanya menatap lurus ke depan, seolah tidak melihat siapapun. Bella, yang merasa menjadi pusat perhatian, melihat Laras si anak magang, berjalan ke arahnya dengan wajah datar. Amarahnya dari insiden hari Jumat kembali tersulut. Ia merasa diremehkan oleh sikap diam gadis itu. Ia memutuskan untuk memberinya pelajaran sekali lagi, untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Saat Larasati berjalan melewatinya, Bella dengan sengaja menggeser tubuhnya dan mendorong bahu Larasati dengan keras. Dorongan itu lebih kuat dari yang sebelumnya, penuh dengan kebencian dan arogansi. "Kalau jalan lihat-lihat, dong!" bentak Bella. Suaranya melengking dan sengaja dikeraskan untuk menarik perhatian. "Kamu pikir ini jalan nenek moyangmu? Hah? Dasar tidak punya mata." Larasati, yang sudah mengantisipasi serangan ini, membiarkan tubuhnya kehilangan keseimbangan.
Ia tidak melawan. Ia jatuh dengan dramatis ke lantai marmer yang dingin dan berkilauan. Tas selempangnya terlepas. Isinya, buku catatan, pulpen, dan sebuah botol air minum, berhamburan di sekelilingnya. Bruk! Suara tubuh yang jatuh dan barang-barang yang berceceran itu berhasil menghentikan semua aktivitas di lobi. Musik instrumental yang menenangkan dari pengeras suara seolah mati. Semua percakapan terhenti. Ratusan pasang mata kini tertuju pada pemandangan di tengah lobi. Bella yang berdiri dengan angkuh, dan Larasati yang terkapar di lantai. Bella tersenyum puas. Ia merasa telah berhasil mempermalukan gadis itu di depan semua orang. Makanya, kalau kerja itu yang benar, jalan saja tidak bisa. Bagaimana mau kerja? Dasar tidak becus. Tambahnya lagi, menikmati perannya sebagai sang penindas. Tepat pada saat itu, pintu kaca lift eksekutif yang berada di sisi lain lobi terbuka dengan denting lembut. Adrian keluar dari lift, sedang tertawa sambil berbicara di telepon dengan salah satu kontraktornya. Iya, pastikan materialnya datang tepat waktu. Saya tidak mau ada penundaan lagi, katanya. Pandangannya kemudian menyapu lobi dan berhenti pada kerumunan aneh di tengah ruangan. Ia melihat Bella, kekasihnya, sedang berdiri dengan pose menantang. Dan di lantai, ada seseorang yang terjatuh. Ia mengernyitkan dahi, merasa terganggu dengan keributan itu. Sudah dulu, nanti saya telepon lagi, katanya, mematikan sambungan telepon. Ia melangkah maju dengan wibawa seorang manajer yang hendak menertibkan bawahannya. Ia ingin segera membubarkan kerumunan itu. Namun, semakin dekat ia melangkah, semakin jelas pemandangan di depannya. Ia melihat pakaian yang dikenakan wanita yang jatuh itu. Kemeja flanel, sepatu kets, rambut yang diikat kuda. Jantung Adrian mulai berdebar tidak karuan. Ia mempercepat langkahnya, menembus kerumunan kecil yang memberi jalan untuknya. Dan saat ia melihat wajah wanita itu dengan jelas, yang sedang menatap lantai dengan ekspresi kosong, dunia Adrian seakan runtuh. Napasnya tercekat di tenggorokan. Itu Larasati, istrinya. Waktu seolah berhenti bagi Adrian. Otaknya mencoba memproses informasi yang mustahil. Larasati, istrinya. Di sini, di lobi kantor, terjatuh di lantai dengan pakaian yang tidak pernah ia lihat seumur hidupnya. Kenapa? Bagaimana? Apa yang terjadi? Semua pikiran tentang wibawa, tentang citra, tentang keributan di lobi, lenyap seketika. Instingnya sebagai seorang suami mengambil alih. Kepanikan yang murni dan tak tersaring menjalari seluruh tubuhnya. Ia lupa pada ratusan mata yang memandang. Ia lupa pada Bella yang berdiri di dekatnya. Ia hanya melihat istrinya yang tergeletak tak berdaya. Laras, serunya. Suaranya terdengar pecah dan penuh kepanikan. Ia berlari dan langsung berlutut di samping istrinya, tanpa mempedulikan celana mahalnya yang kini menyentuh lantai marmer. Sayang, kamu ngapain di sini? Kamu tidak apa-apa. Tangannya terulur, mencoba membantu Larasati untuk duduk. Kata, sayang, itu keluar begitu saja. Sebuah panggilan mesra yang biasa ia gunakan di rumah, kini terdengar begitu nyaring di tengah keheningan lobi. Jika dunia Adrian runtuh, maka dunia Bella hancur berkeping-keping. Kata, sayang, itu menghantamnya seperti sambaran petir. Matanya membelalak tak percaya. Otaknya berputar, mencoba memahami. Mas Adrian? Memanggil perempuan rendahan ini dengan sebutan sayang? Kecemburuan, kebingungan, dan amarah meledak bersamaan di dalam dadanya. Mas Adrian, pekik Bella. Suaranya tajam dan penuh rasa tidak percaya. Ia melangkah maju, menatap Adrian dan Larasati bergantian. Kamu kenal sama dia? Ngapain kamu nolongin orang ceroboh kayak gini? Dia itu cuma anak magang yang tidak becus. Dia yang salah. Adrian mendongak menatap Bella. Matanya menyiratkan kebingungan dan kemarahan. Tutup mulutmu, Bella, bentaknya. Sebuah reaksi spontan yang mengejutkan semua orang, termasuk Bella sendiri. Kerumunan penonton kini berdengung seperti sarang lebah. Drama ini jauh lebih menarik dari sinetron manapun. Manajer proyek terhormat,
kekasih gelapnya yang arogan, dan seorang wanita misterius yang dipanggil sayang. Ini adalah tontonan terbaik tahun ini. Di tengah kekacauan itu, Larasati bergerak. Dengan gerakan yang pelan dan penuh kendali, ia menepis tangan Adrian yang masih mencoba memegang lengannya. Tepisan itu lembut, namun terasa begitu final. Ia menatap suaminya. Tatapan mereka bertemu. Di mata Adrian, ia melihat kepanikan dan jutaan pertanyaan. Di mata Larasati, Adrian hanya melihat kekosongan yang dingin. Seorang petugas keamanan yang akhirnya sadar dari keterkejutannya, bergegas maju dan membantu Larasati berdiri. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya sopan. "Saya tidak apa-apa. Terima kasih, Pak," jawab Larasati. Suaranya tenang luar biasa. Ia berdiri tegak, merapikan kemejanya yang sedikit kusut. Ia mengabaikan Adrian yang masih berlutut di lantai seperti orang bodoh, dan Bella yang menatapnya dengan tatapan membunuh. Ia membiarkan keheningan menyelimuti lobi sekali lagi, membangun ketegangan hingga ke puncaknya. Kemudian, ia menoleh, menatap lurus ke mata Bella. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Senyum itu tidak mengandung kehangatan, hanya ironi yang beku. "Anak magang? Orang rendahan?" "Mungkin," Larasati memulai. Suaranya jernih dan tenang, namun setiap katanya bergema di seluruh ruangan yang sunyi itu. "Tapi sepertinya, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui, Bella." Ia berhenti sejenak, matanya menyapu kerumunan, lalu kembali ke wajah Bella yang mulai pucat. "Perkenalkan, nama saya Larasati Wibowo." Ia menjeda lagi, membiarkan nama itu meresap. Adrian, yang sudah berhasil berdiri, hanya bisa menatap nanar. "Pertama," lanjut Larasati, mengangkat satu jarinya. "Saya adalah istri sah dari pria yang kamu panggil, Mas, ini." Ia melirik sekilas ke arah Adrian, yang kini wajahnya sudah seputih kertas. Terdengar napas tertahan dari segala penjuru. Bisik-bisik heboh mulai terdengar. Wajah Bella berubah dari pucat menjadi hijau karena syok. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Larasati mengangkat jari keduanya. Dan yang kedua, suaranya kini sedikit lebih keras, lebih tegas, penuh dengan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. "Saya adalah pendiri, pemilik, dan Chief Executive Officer dari Cipta Gria Persada." Ia mengayunkan tangannya ke sekeliling lobi yang megah itu. "Perusahaan tempat kamu bekerja, gedung tempat kamu berdiri sekarang ini, adalah milik saya." Bom terakhir itu meledak dengan kekuatan penuh. Keheningan total menyusul selama 3 detik, sebelum akhirnya pecah menjadi gumaman dan pekikan kaget dari para karyawan. Mereka menatap Larasati dengan tatapan baru, penuh kekaguman dan rasa tidak percaya. Mereka menatap Bella dengan tatapan penuh cemooh. Dan mereka menatap Adrian dengan tatapan penuh kasihan sekaligus jijik. Lutut Bella terasa lemas. Kekuatan yang selama ini menopang keangkuhannya lenyap seketika. Ia menatap Larasati, lalu Adrian, lalu kembali ke Larasati. Otaknya tidak mampu lagi berfungsi. Adrian hanya bisa berdiri mematung, mulutnya ternganga, menatap istrinya seolah ia adalah hantu. Wanita yang ia sebut tenang, datar, membosankan, itu kini berdiri di hadapannya sebagai raksasa, siap untuk menginjak-injak dunianya hingga hancur lebur. Topeng mereka berdua telah terkoyak. Dan di balik topeng itu, yang tersisa hanyalah kepanikan, rasa malu, dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pernyataan terakhir Larasati menggantung di udara lobi yang hening, lebih berat dari baja, lebih tajam dari bilah pedang. "Gedung tempat kamu berdiri sekarang ini adalah milik saya." Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bernapas. Kerumunan karyawan yang tadinya berbisik kini membeku, menjadi patung-patung saksi bisu dari sebuah drama kolosal. Mereka semua menatap Larasati, wanita berpenampilan sederhana yang baru saja mengklaim kepemilikan atas dunia mereka, dan tidak ada seorang pun yang meragukannya. Aura kekuasaan yang terpancar darinya begitu nyata, begitu absolut. Bella adalah yang pertama pecah.
Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi merah padam karena campuran rasa malu dan amarah yang tak berdaya. Realitas menghantamnya seperti kereta barang. Semua kebanggaannya, semua arogansinya, semua mimpi indahnya tentang menjadi Nyonya Adrian, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ia telah menghina dan menindas pemilik perusahaan. Ia telah mendorong seorang ratu di kerajaannya sendiri. Tidak mungkin. Desis Bella, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menggelengkan kepalanya dengan panik. Matanya liar mencari-cari kebohongan di wajah Larasati, tetapi tidak menemukan apapun. Kamu bohong. Kamu pasti bohong. Di sampingnya, Adrian akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Kepanikan yang luar biasa menjalari dirinya, mengalahkan rasa malunya. Ia harus memperbaiki ini. Ia harus melakukan sesuatu. Ia melangkah maju. Tangannya terulur memohon ke arah Larasati. Laras sayang dengarkan aku dulu. Katanya, suaranya bergetar. Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Bella, dia tidak tahu apa-apa. Ini salahku. Semua salahku. Tolong, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini di rumah, ya? Ia mencoba meraih tangan Larasati. Mencoba menggunakan keintiman pernikahan mereka sebagai perisai terakhir. Larasati menatap tangan itu, lalu menatap wajah suaminya. Tatapannya sedingin es. Di rumah? Ia mengulang kata itu dengan nada mengejek yang halus. Rumah yang mana? Adrian? Rumah yang kamu tinggalkan setiap malam untuk bersama wanita ini? Rumah yang kamu sebut indah tapi kosong. Adrian tersentak mundur seolah baru saja ditampar. Bagaimana Larasati tahu? Larasati tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia mengalihkan pandangannya dari Adrian. Kini menatap lurus ke arah kepala petugas keamanan yang sejak tadi berdiri kaku di dekatnya. Pak, panggilnya. Suaranya kembali tenang dan penuh perintah. Nama Anda siapa? Kepala keamanan itu sedikit terkejut. Herman, Bu. Nama saya Herman. Baik, Pak Herman, kata Larasati. Saya ingin Anda melakukan dua hal untuk saya. Ia mengabaikan Adrian yang terus memanggil namanya dengan putus asa dan Bella yang mulai terisak pelan. Semua perhatiannya kini terfokus pada pelaksanaan perintahnya. Pertama, tolong panggilkan dua orang petugas lagi. Saya ingin Bapak dan tim Bapak mengantar wanita ini. Ia menunjuk Bella dengan dagunya, tanpa sedikit pun menoleh. Keluar dari gedung saya. Pastikan dia membawa semua barang pribadinya dari mejanya di lantai 15. Setelah itu, kartu aksesnya dinonaktifkan secara permanen. Dia tidak diizinkan menginjakkan kaki di properti saya lagi. Mengerti? Bella menjerit. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Adrian, lakukan sesuatu. Mas Adrian. Adrian menatap Larasati dengan ngeri. Laras, tolong jangan. Dia hanya hilaf. Jangan hancurkan hidupnya. Larasati menatap suaminya dengan tatapan paling dingin yang pernah Adrian lihat. Menghancurkan hidupnya? Bukankah itu yang coba kalian berdua lakukan pada hidupku? Ia kembali menatap Pak Herman, yang masih menunggu perintah selanjutnya. Dan yang kedua, Pak Herman, setelah urusan dengan wanita itu selesai, tolong lakukan hal yang sama pada pria ini. Ia kini menunjuk Adrian. Antar dia ke ruangannya. Biarkan dia mengambil barang-barang pribadinya yang penting. Lalu, antar dia keluar dari gedung ini. Kartu aksesnya juga dinonaktifkan. Dia bukan lagi karyawan Cipta Gria Persada terhitung detik ini. Jika pengungkapan tadi adalah bom, maka perintah ini adalah gempa bumi yang meruntuhkan segalanya. Adrian menatap istrinya tak percaya. Dipecat. Di depan semua orang. Oleh istrinya sendiri. Larasati, teriaknya. Kini rasa putus asa mengubah suaranya menjadi marah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku manajer di sini. Aku yang menjalankan proyek-proyek besar. Perusahaan ini butuh aku. Larasati tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak mengandung humor. Butuh kamu? Adrian, jangan menipu dirimu sendiri.
Kamu pikir aku tidak tahu tentang anggaran proyek Bali yang kamu gelembungkan? Kamu pikir aku tidak tahu kamu telah mencuri dari perusahaanmu sendiri, dari istrimu sendiri? Wajah Adrian kehilangan sisa-sisa warnanya. Tamat. Semuanya sudah tamat. Pak Herman, melihat ketegasan di mata Larasati, akhirnya bergerak. Siap, Bu. Laksanakan. Ia memberi isyarat kepada dua petugas lain yang segera datang. Mereka mendekati Bella terlebih dahulu. Wanita yang tadinya begitu angkuh itu kini menangis histeris. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Mas Adrian, tolong aku. Tapi Adrian tidak bisa menolong siapapun. Ia sendiri sedang tenggelam. Petugas keamanan memegang lengan Bella dengan sopan namun tegas. Mulai menggiringnya menuju lift. Ratusan karyawan yang menonton hanya bisa memberi jalan. Tatapan mereka bercampur antara kasihan dan puas. Penghinaan itu begitu total, begitu sempurna. Bella terus meronta dan berteriak, menyebut nama Adrian berulang kali, sampai pintu lift tertutup dan suaranya menghilang. Kini, hanya tinggal Adrian yang berdiri di tengah lobi, menjadi pusat perhatian. Ia menatap Larasati dengan tatapan yang campur aduk. Ada kemarahan, penyesalan, tapi yang paling dominan adalah rasa tidak percaya. Setelah semua yang aku lakukan untukmu, untuk kita. Bisiknya lirih. Apa yang kamu lakukan untukku, Adrian? Balas Larasati, melangkah mendekatinya untuk terakhir kali. Kamu membangun kariermu di atas fondasi yang aku berikan. Aku memberimu panggung, dan kamu menggunakannya untuk menari dengan wanita lain. Aku memberimu kepercayaan, dan kamu menggunakannya untuk menusukku dari belakang. Jadi jangan pernah bicara tentang apa yang telah kamu lakukan untukku. Pak Herman dan satu petugas lagi kini berdiri di samping Adrian. Mari, Pak Adrian, kata Pak Herman dengan suara pelan. Adrian tidak melawan. Energinya sudah habis. Ia seperti boneka tali yang putus. Ia membiarkan dirinya digiring pergi, melewati kerumunan yang sama, menuju akhir dari karirnya yang cemerlang. Sebelum masuk lift, ia menoleh sekali lagi, menatap Larasati yang berdiri tegak di tengah lobi. Wanita yang sama yang pernah memasak untuknya setiap malam, yang pernah menunggunya pulang dengan sabar. Kini wanita itu menatapnya tanpa emosi, seolah ia hanyalah orang asing. Saat pintu lift kedua tertutup, lobi kembali hening. Drama telah berakhir. Larasati berdiri sendirian di tengah ruangan, dikelilingi oleh karyawannya. Ia menarik napas panjang, lalu menatap mereka semua. Selamat pagi, sapanya. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Mohon maaf atas gangguan ini. Sekarang, mari kita semua kembali bekerja. Ia berbalik dan berjalan menuju lift eksekutif dengan punggung tegak. Saat pintu lift tertutup, kerumunan itu akhirnya bubar, berdengung dengan berita terpanas yang pernah ada di sejarah perusahaan. Hari itu, mereka semua belajar satu hal, jangan pernah meremehkan seorang wanita yang tenang. Karena di balik ketenangannya, mungkin tersimpan kekuatan seekor singa betina yang siap menerkam siapa saja yang mengusik kerajaannya. 3 bulan kemudian, langit Jakarta berwarna oranye keemasan, tanda senja akan segera tiba. Dari jendela kaca raksasa di ruangannya di lantai paling atas gedung Cipta Gria Persada, Larasati bisa melihat seluruh kota terhampar di bawahnya. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu, seperti bintang-bintang buatan manusia. Ia tidak lagi mengenakan kemeja flanel atau gaun rumah yang sederhana. Hari ini, ia memakai setelan celana berwarna krem yang elegan. Rambutnya ditata rapi membentuk sanggul modern di tengkuknya. Di hadapannya, di atas meja mahoni yang besar dan berkilauan, tergeletak setumpuk dokumen. Di paling atas, sebuah map berwarna biru dengan tulisan, akta cerai, di sampulnya. Ia mengambil pulpen, dan tanpa ragu sedikit pun, ia membubuhkan tanda tangannya di atas meterai. Selesai. Sebuah babak dalam hidupnya telah resmi ditutup. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah perasaan lega yang luar biasa, seolah sebuah beban berat yang tak terlihat telah diangkat dari pundaknya. Pengacara pribadinya yang duduk di seberang meja tersenyum tipis. Selamat, Bu Larasati. Semuanya sudah selesai.
Terima kasih, Pak, jawab Larasati. Suaranya terdengar tenang dan mantap. Setelah pengacaranya pergi, Larasati bersandar di kursinya. Ia membiarkan dirinya merenung sejenak. 3 bulan ini adalah 3 bulan yang paling sibuk sekaligus paling membebaskan dalam hidupnya. Setelah insiden di lobi, ia mengambil alih kendali perusahaan secara penuh. Ia memimpin rapat dewan direksi, merombak beberapa posisi manajerial, dan membatalkan proyek-proyek yang terindikasi korupsi, termasuk proyek Bali. Ia bekerja dari pagi hingga malam, mencurahkan seluruh energinya untuk membersihkan dan membangun kembali kerajaannya. Para karyawan yang awalnya takut padanya, kini menatapnya dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Mereka melihat seorang pemimpin yang cerdas, tegas, dan adil. Citra, istri manajer yang membosankan, atau anak magang yang ceroboh, telah lenyap selamanya, digantikan oleh Citra Larasati Wibowo, sang CEO. Tentang Adrian dan Bella, ia tidak pernah mendengar kabar mereka secara langsung. Ia hanya mendengar desas-desus yang beredar di antara karyawan. Setelah dipecat dengan cara yang begitu memalukan, tidak ada perusahaan besar yang mau menerima Adrian. Namanya sudah tercoreng di seluruh industri. Beberapa orang bilang, ia sekarang bekerja serabutan, mencoba memulai bisnis kecil-kecilan yang selalu gagal. Rumah mewah dan mobil sport mereka telah disita, karena semuanya adalah aset perusahaan. Bella bernasib lebih buruk. Cap sebagai pelakor dan wanita yang menindas atasannya sendiri membuatnya menjadi paria sosial. Ia mencoba melamar kerja di banyak tempat, tapi reputasinya selalu mendahuluinya. Kabar terakhir yang Larasati dengar, Bella kembali ke kampung halamannya, menanggung malu yang ia ciptakan sendiri. Larasati tidak merasakan kepuasan dari kejatuhan mereka. Ia hanya merasakan ketidakpedulian. Mereka adalah bagian dari masa lalu, sebuah pelajaran pahit yang harus ia lalui untuk menjadi lebih kuat. Rasa sakit dari pengkhianatan itu telah membentuknya, memaksanya untuk keluar dari cangkang nyaman yang ia ciptakan sendiri dan merebut kembali identitasnya. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah jendela. Ia menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Ia teringat kata-kata Adrian yang ia dengar di balik pintu. Dia itu seperti air. Tenang, datar, membosankan. Larasati tersenyum. Adrian benar. Ia memang seperti air. Tapi Adrian lupa. Air yang tenang bisa menjadi gelombang tsunami yang dahsyat jika diganggu. Air bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun. Dan air selalu menemukan jalannya sendiri untuk mengalir. Ponsel di mejanya berdering, membuyarkan lamunannya. Itu asisten pribadinya. Bu, Dewan Direksi dari Jepang sudah tiba di lobi. Baik, suruh mereka menunggu di ruang rapat. Saya akan segera ke sana, jawab Larasati. Ia merapikan blazernya, menatap pantulan dirinya sekali lagi di kaca jendela. Wanita yang balas menatapnya adalah wanita yang utuh. Seorang pemimpin. Seorang penyintas. Seorang ratu yang telah merebut kembali tahtanya. Ia berbalik dari jendela, meninggalkan senja yang meredup di belakangnya. Ia berjalan keluar dari ruangannya dengan langkah mantap, menuju masa depan yang ia ciptakan sendiri. Fajar yang baru telah menantinya. Dan kali ini, ia akan menyambutnya sendirian, dengan kepala tegak dan hati yang bebas.